This is your wake up call. Kembali lagi dengan saya Wahyudi Akbar di acara Wake Up Call edisi teman ngobrol, dan kita sudah masuk ke episode ke 47. Wah, bentar lagi kita mau 1 tahun nih. Ya, dan hari ini tetap jam tayangnya di jam 1. Ya, namun kita akan segera kembali ke jam 3. Tapi hari ini kita akan tetap di jam 1. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang mompreneur, ya, seorang ibu, dan juga seorang pengusaha sukses, dan juga seorang yang fashion designer, ya, dia juga jago merancang pakaian, dan juga seorang yang sangat menyukai tentang marketing. Ya, super super bisa deh gitu. Saya panggilnya adalah Ci Suyeni. Ya, dan orangnya asik. Kalau misalnya kadang-kadang saya mau bikin caption, mau sesuatu yang berhubungan dengan sosial media, saya suka ngajak ngobrol juga kepada Ci Suyeni ini gitu. Dan hari ini kita akan ngobrol bukan terkait dengan sisi pengusahanya, tapi dari sisi as a mom gitu ya, as a mom, yang dimana Ci Suyeni punya ketertarikan saat ini adalah as a parent, bagaimana dia dapat membantu anaknya membangun impian terhadap anaknya gitu. Nah, ini yang saya akan ajak ngobrol di Cisueni di siang hari ini sampai jam 2 nanti. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang nonton video ini atau nonton live, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung. Oke, sambil kita nunggu Cisueni. Halo Bu Kres, apa kabar? Wah, lama nggak bersuah. Sehat-sehat ya. Oke. Dan ya, oke. Halo teman-teman, thank you sudah join in. Ya, kita akan sambil menunggu terlebih dahulu Ci Suyeninya untuk join in ke sini. Setelah itu kita akan ajak ngobrol bareng-bareng. Halo Miss Santi. Wah, ditunggu ya pelatihan-pelatihan atau konten-konten, bukan konten-konten apa yuk tentang yoganya yang lebih lanjut. Oke, nah anak kita tahu ya, maksudnya terkait dengan membangun impian anak ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Karena saya secara personal, kenapa saya tertarik waktu ngobrol-ngobrol sama Ci Suyeni ini, apa sih yang kita dapat angkat gitu waktu dia ngomong tentang cara membangun impian anak. Saya langsung, wah oke nih menarik nih gitu. Karena at least secara personal ya, bagi saya personal adalah saya secara personal itu baru saya boleh katakan saya menemukan oke, ini nih yang saya mau gitu, ini yang saya karir yang saya mau build, yaitu sekitar udah umur 30 tahun gitu baru saya tahu bahwa oke, ini yang saya mau gitu, dibandingkan sebelum-sebelumnya kayak oke, lakukan ini lakukan itu, bahkan kuliah juga pindah jurusan gitu ya, lulusnya kalau saya boleh bilang lulusnya itu ya lulus hoki gitu ya. Nah, dan memang nggak gampang gitu membantu anak menemukan impiannya mereka, karena kan ya kita tahu lah ya, maksudnya bagi anak kecil itu kan masih boleh dibilang jarang ya, boleh dibilang kalau kita di dunia development itu atau dunia pendidikan anak juga jarang anak-anak yang secara kecil itu langsung sudah tahu apa yang dia mau. Nah, tapi sebenarnya saya juga setuju bahwa itu sebenarnya kita dapat build gitu, kita dapat bangun impiannya sehingga at least kita perkuat dari kecil, yang akan menjadi sesuatu yang istilahnya tertanam bagi anak tersebut, yang akan menjadi drive dia pada saat dia dewasa, kalau misalnya dia tidak menemukan hal yang lain gitu. Tapi dia sudah punya satu pegangan yang dapat dia lakukan dari kecil gitu ya, dari waktu dia kecil, umur masih muda gitu. Nah, itu akan sangat bagus sekali. Oke. Nah, ini yang kita akan cari tahu bagaimana pendekatan dari Ci Sue ini terhadap hal ini gitu. Ya, bagaimana dia membangun pendekatan tersebut. Oke. Nah, sekali lagi thank you teman-teman yang sudah join in ya, yang sudah join in untuk menunggu untuk pembicaraan kita, ya, pembicaraan kita nanti dengan Ci Sue ini terkait dengan bagaimana membangun impian anak. Ya, membangun impian anak. Oke. Nah, kalau misalnya satu hal juga sambil menunggu, yaitu adalah bahwa impian anak itu ya bukan hanya sekedar mimpi ya, tapi ya nggak masalah juga sih mimpi gitu. Kalau imajinasi juga oke gitu, karena kalau menurut Albert Einstein kan imagination is more powerful than knowledge ya, gitu. It's more powerful than knowledge. Oke, bentar ya.
Oke, ya. Jadi oke, ada miskon antara saya dan Ci ini. Tadi sempat kita ngobrol, saya bilang 30 menit. Tapi kirain 30 menit lagi gitu. Dan si ini segera join in ya. Si ini segera join in. Oke, nah jadi tadi ya, maksudnya Albert Einstein mengatakan bahwa imagination is more important than knowledge. Jadi kalau misalnya seringkali adalah pada saat kita jadi anak-anak ya, pada saat kita mau berimajinasi, kita mau memikirkan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini kadang-kadang orang tua juga perlu waspada nih, jangan menjadi penghancur imajinasi gitu. Karena it's all starting from imagination. Saya masuk di saya waktu membaca quote dari Albert Einstein mengatakan bahwa imagination is more important than knowledge. Karena kalau kita lihat awalnya kan sebelum ada teori-teori, kenapa dapat muncul teori-teori itu? Atau kalau kita nonton Albert Einstein punya dokumenter, waktu itu kan Nat Geo ada bikin ya, Genius, dan di situ ada tentang Albert Einstein gitu. Nah, di sana kita lihat nih bagaimana dia berimajinasi seandainya cahaya seperti ini, kalau saya mampu berlari seperti cahaya. Dia berimajinasi gitu, berimajinasi begitu luar biasa, yang pada akhirnya membantu dia menemukan teori-teori tersebut gitu. Ya, kalau kita nonton dia membayangkan nih, dia mengimajinasikan dia seandainya kalau dia berlari sekencang cahaya gitu, atau dia berada di dalam cahaya, kira-kira yang seperti apa dan sebagainya gitu. So, dan kita tahu waktu dari kecil kan kita belum ada pengetahuan, dan kita mulai dari mengimajinasikan ini, mengimajinasikan itu gitu, yang akhirnya akan membentuk satu pemikiran atau pemahaman tertentu. Oke, Ci ini sudah join in, saya invite terlebih dahulu. Halo Ci, sorry Ci, saya pikir tadi saya bilang 30 itu kan 12.30, kira 30 menit lagi jam 1 gitu. Oh, aku kira kamu telat 30 menit, jadi 1.30. Sekarang sudah selesai Saya aja. sedang mau remind Cici 30 menit lagi gitu. Karena kan kebetulan waktu Cici nanya saya kan udah jam 12.31 kan. Sorry. Sorry, bahasanya kurang spesifik ya. Oke, anyway, thank you Ci untuk waktunya. Lagi Pagi, apa kabar, Yud? baik, Ci ini sehat-sehat. Wah, kita kayak lama nggak berjumpa ya, padahal kita lumayan sering tektokan ya. Iya ya. Oke. Hari ini masa apa, Ci? Kan Ci ini juga ini apa bener-bener udah seorang businesswoman, masih sempat masak dan sebagainya gitu. Ini pandemi ini sih benar-benar spesial sih ya kalau pandemi ini ya. Memang kebetulan juga habis pandemi itu pembantu habis dia mudik nggak balik lagi gitu loh. Jadi saya juga takut ya terima pembantu ART yang baru. Jadi ya udah akhirnya nggak ART lagi. Terus begitu kan kalau kita pandemi kan awal-awal kan pasti banyak ininya ya, banyak takutnya ya. Jadi bawaannya tuh semuanya tuh ya kerjaan harus masak segala macam sendiri. Aduh, sampai kadang-kadang ya, anak-anak kalian bisa libur makan nggak sih? Seandainya dapat seperti itu ya. Iya, soalnya apa ya, capek mikirin menunya, tapi ya itu tantangannya ya. Jadi tantangan itu tuh adalah, apalagi belakangan ini banyak banget, saya rasa bukan cuma aku doang sih, tapi semua ibu-ibu pasti ngalamin. Pandemi ini tantangannya anak sekolah, banyak pelajarannya yang turun. Karena mereka nggak terlalu fokus ya. Jadi bahkan ada beberapa yang sekolah sekarang malah jadi gini, anak-anak sekarang kan cerdas soalnya. Jadi ketika dia online, itu kan Zoom atau Google Meet atau whatever lah ya, pokoknya aplikasi gitu ya. Kan biasanya kan tetap buka tuh. Nah, mereka kasih rekaman lah, kasih apa, mereka kadang-kadang masih sambil sekolah tapi masih main games. Kalau enggak, mereka
sekolah masih nonton YouTube gitu ya. Jadi itu membuat otomatis akademis anak-anak kan jadi dan fokusnya jadi menurun. Dan ini nggak cuma hanya satu dua orang tua yang ngalamin, tapi banyak banget yang ngalamin. Sampai ada beberapa sekolah, kayak sekolah anakku nih tahun habis ini kan mid semester nih. Ya. Nanti habis ini kan lagi libur nih mereka. Nah nanti mereka masuk, itu sekolahnya udah belajarnya pakai 2 device. Jadi depan kameranya dari depan satu, dari belakang satu. Oh, untuk supaya tahu anaknya benar belajar atau enggak gitu, Ji? Iya, kalau enggak kan mereka main game, semakin main kan kita nggak bisa melihat. Jadi sama dia dikecilin aja itunya, terus nggak mungkin dong kita sebagai orang tua, kita 20, maksud itu tuh anak sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 12 kita duduk di sebelah dia mantengin kan nggak mungkin, ya kan? Jadi apalagi kalau misalnya anaknya udah taruhlah udah kelas 4, kelas 3, kelas 4 SD. Kalau kelas 1, kelas 2 SD masih lah ya, bisa kita damping-damping. Tapi kalau udah seumur segitu, kayaknya agak-agak kurang masuk akal juga kalau kita dampingin terus, karena sebenarnya anaknya sebenarnya udah gede. Maksudnya tuh udah secara, kalau di sekolah pun mereka sebenarnya udah bisa independen gitu loh. Cuman ya namanya ini anak-anak. Nah, yang ini yang saya agak-agak sebenarnya yang agak saya perhatiin adalah banyak yang orang tua marah sama anaknya. Sebenarnya termasuk saya juga marah sama anak saya ketika, tapi marahnya saya bukan karena pelajarannya menurun. Marahnya saya adalah ketidak komitmennya anak-anak kita tugas sama tanggung jawabnya gitu loh, ya kan? Tapi yang saya perhatiin ada orang tua yang sampai marah banget, sampai mukulin anak segala macam itu karena kenapa? Selain dapat laporan kalau anaknya nggak fokus sekolah, terus nilai turun, anjlok semua. Terus kadang-kadang kan kalau misalnya nih yang perlu diperhatiin, misalnya kalau kita anak masuk kelas 6, masuk SD nih ya, dia kan waktu SD tamat dia kan butuh naik nih ke SMP. Nah, pelajarannya paling penting itu kelas 5 justru. Kelas 5 SD-nya. Nah, nilai kelas 5 SD-nya itu, semester akhir kelas 5 SD itu menentukan dia bisa masuk sekolah yang bagus apa enggak. Nah, jadi kalau misalnya pas orang jadi kalau pas kebetulan dapat anaknya tuh pas lagi pandemi di kelas 5 SD, aduh, itu memang bener-bener tuh tantangan. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena nggak cuma hanya 1-2 orang tua yang ngalamin, semua orang tua tuh ngalamin gitu loh, kena kok masalah ini. Jadi sebenarnya jangan di pressure anaknya, justru sebenarnya anak ini kan bisa kayak begini karena mereka korban. Mereka bukan pelaku, itu korban situasi saat ini gitu loh. Jadi jadi nggak fair, nggak etis juga kalau kita punish mereka atau kita nge-push mereka, kita nyalain anak kita pukulin anak kita tuh terlalu kenceng, itu juga nggak maksud tuh nggak kita yang sebagai orang tua harus mikir, aduh solusinya apa nih. Kayak saya tuh saya tuh mikir setengah mati kalau anak saya yang pertama ya justru yang autis ini justru dia lebih apa ya, lebih bertanggung jawab, justru dia lebih bertanggung jawab, apalagi dia memang masuk sekolahnya sekolah yang favorit banget kan, maksud tuh sekolah yang high rank lah, yang ibaratnya tuh kompetisinya tuh nggak mudah banget gitu loh buat dia sangat bertanggung jawab. Padahal anakku yang gedenya autism gitu loh, tapi malah adiknya yang kedua yang maksud itu tuh yang memang dia tidak ada autistik dan lebih normal gitu, itu justru benar-benar memang benar pelajarannya tuh jadi drop semua. Nah itulah benar ya, maksud tuh kita sebagai orang tua itu nyikapinnya tuh gimana sekarang itu loh, apa yang kita harus lakukan untuk menangani masalah ini dengan anak-anak yang jadi korban gitu. Ini menarik nih, Ci. Jadi ceramah panjang. Ya, jadi yang kita memang mau bahas hari ini itu kan adalah ya tadi yang bagus dari Ci ini adalah bukan fokus kepada hasilnya, tapi fokus dulu kepada prosesnya ya. Jadi walaupun nilai drop,
ya yang sebenarnya perlu diperhatikan apakah komitmennya anak-anak ini, mereka punya proses pembelajarannya seperti apa gitu ya. Nah, tadi juga Cie ini ada mengatakan nih bahwa anak pertama Cie ini autism ya, autism, lalu kemudian seingat saya waktu minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya sempat Cici ajak live ya di Instagramnya Cie ini ya. Nah, pada Minggu saat lalu. minggu lalu ya, minggu lalu. Saya nonton, tapi saya nonton rekamannya. Saya nonton rekamannya sebentar. Nah, di situ Ci ini kan tadi juga katakan nih bahwa dia masuk ke sekolah yang high rank, artinya yang kompetitifnya juga lumayan yang tinggi gitu, bukan sekolah yang biasa-biasa saja, walaupun dia autism dan malah dia punya komitmen dan sebagainya gitu. Nah, ini kembali kita kaitkan dengan temanya kita ya, yaitu terkait dengan membangun impian anak nih, Ci, gitu. Nah, apakah Iya, betul. Melvin ya namanya ya, kalau nggak salah ya, Ci? Melvan ya, Melvan. Nah, waktu itu apakah Ci ada memang membangun sebuah impian buat dia yang kemudian membuat dia jadi begitu komitmen dan sebagainya atau gimana, Ci? Oke, kalau Melvan itu kan sebenarnya ketika dia dari kecil dia udah ketahuan dia autism, sebenarnya saya sebagai orang tua juga bingung loh, Wahyudi. Zaman tahun 2000-an awal ya itu ya. Itu yang namanya autistik itu, terus kita juga gadget segala macam nggak kayak sekarang. Maksud tuh kita pengen tahu apa kita langsung googling gitu ya. Kita nggak punya gadget, maksud tuh nggak punya gadget yang seperti sekarang. Dulu kan masih handphone yang model-model zaman dulu itu kan. Nah, jadi sampai bertanya-tanya autism itu apa, sampai saya juga banyak dikasih contoh-contoh lihat anak-anak autistik itu yang dalam tanda kutip ya menurut saya benar-benar yang sampai benar-benar yang mungkin mereka kategori yang low function gitu ya. Jadi kayaknya udah menakutkan banget buat aku tepatnya ya waktu itu ya. Tapi sembari berjalannya waktu, ketika aku menyadari bahwa anakku berbeda sama anak yang lain, aku menjadi orang tua bukan berarti aku mengorbankan semua urusan yang namanya kan waktu itu saya juga masih harus berjuang juga ya buat cari income segala macam. Nggak saya sampai begitu juga, tapi untungnya memang pekerjaan saya waktu itu fleksibel dengan waktu. Jadi saya langsung membuat sebuah keputusan bahwa oke, anakku beda, berarti aku harus kayaknya lebih perhatiin proses pertumbuhannya kayak gimana. Nah, di situ aku saat aku tahu anakku beda, aku langsung kayak berusaha mencari informasi, berusaha mencari tahu, dan bahkan ditambah dengan doa juga. Doa juga bahwa segala sesuatu hal yang baik untuk saya bisa lebih tahu tentang anakku. Tolong datanglah gitu loh. Jadi aku berusaha mencari tahu bahwa sebenarnya nih dalam tanda kutip autism ini bisa seburuk apa, tapi yang aku cari itu nggak seburuk apanya, tapi yang aku mencari adalah apakah ada anak yang sukses dengan kondisi yang seperti anakku. Nah, dari situ aku mulai tahu, oh ternyata ada yang namanya Bill Gates syndrome. Bill Gates itu ternyata autistik juga gitu loh. Dia salah satu masuk rumput Asperger syndrome gitu loh ya. Nah, Melvan ini kategori itu ternyata dia termasuk salah satu Asperger syndrome juga. Dia antara tengah-tengah Asperger sama high function. Nah, mulai dari situ aku mulai memperhatikan progresnya dia. Progresnya dia, kalau kita orang tua biasa, kita pastinya anak masuk playgroup segala macam, bertumbuh itu sama. Saya lakukan hal yang sama. Cuman saya lebih mengamati apakah kemampuan anak saya itu ada di mana. Jadi ternyata setelah aku ikutin perkembangan anakku, ternyata memang anakku tuh tidak ada masalah sekali dengan akademis. Jadi dia kategori IQ-nya cukup tinggi. Jadi memang dari kecil, memang dari umur 2 tahun dia udah bisa baca. Meskipun dia belum bisa ngomong, lucu kan? Dia belum bisa ngomong, tapi dia bisa baca. Dia mengeluarkan suara bisa, tapi dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa bikin kalimat, nggak bisa. Tapi misalnya di tulisan masih 2 tahun, lagi di jalan, tiba-tiba dia bisa baca A, P, O, T, I, K, apotik. Dia bisa ngomong kayak gitu. Kita, maksud tuh,
anak 2 tahun udah bisa baca gitu kan, aneh juga gitu ya. Dari situ saya paham, ternyata anak saya memang dia nggak ini. Nah, di situ prosesnya, Wahyudi. Aku mulai mengamati dan proses trial error juga. Jadi, anak nih ya, kayak Melvin itu, oh ternyata autis tuh katanya disuruh latihan piano gitu kan. Udah, saya coba anak saya latihan piano. Ternyata kata gurunya, ketika dia latihan piano, dia bisa bertambah fokus. Ternyata dia sangat berbakat. Udah saya lesin, sampai dapat juara-juara. Tapi ternyata, setelah diamatin lagi, dia bisa berhenti. Mami, stop. Stop. Dia cuma bilang stop. Dulu waktu dia kan bahasanya kan agak terbatas ya. Stop. Kenapa? Dia cuma geleng-geleng terus dia senyum-senyum aja, dia nggak mau lagi. Ternyata dia nggak mau lagi. Padahal pialanya berjejer loh. Kalau kita bilang, oh anak saya berbakat, berarti dia hobi. Biasa anak bakatnya di situ, berarti dia hobi. Ternyata kalau autistik itu belum tentu. Dia berbakat di situ, tapi dia nggak hobi. Kenapa, Mel? Bosan katanya. Nah, ketika anak itu bilang bosan, nah itu kita harus perhatiin. Misalnya kita punya anak nih, ya, Wahyudi ya, kita punya anak kita tuh jago di matematika, jago di sini, jago di sini. Terus kita harus perhatiin, dia mencintainya nggak? Gitu. Itu masalahnya. Kalau misalnya dia bilang boring, bosen, nah berarti dia nggak mencintainya, nggak ada challenging buat dia. Nah, kalau anak dia memang mencintai bidang itu, dia ada challengingnya, dia tidak akan pernah berhenti untuk kejar di bagian itu. Nah, aku suka bilang dari waktu dia masih kecil tuh ya, meskipun dengan komunikasi bahasa dia yang terbatas gitu ya, aku suka bilang, Melvan, memang kamu autis, memang kamu beda, tapi bukan berarti kamu kurang. Kenapa? Karena Melvan lebih banyak. Misalnya Melvan kurang di sini nih, ngomongnya susah, bahasa Indonesia susah, ya dia bahasa Indonesia lebih sulit dibandingin Mandarin sama Inggris, ya. Karena kayaknya mungkin orangnya ya, kurang tahu apa lidahnya lebih pendek, tapi kalau dia bahasa Mandarin dia lancar banget lah Yudi. Tapi kalau dia bahasa Indonesia, dia lebih apa ya, lebih agak ada ya agak sulit dan ya melakukannya. Tapi kalau dia bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dia lebih lancar gitu loh. Jadi aku berusaha untuk memberikan sebuah pandangan ke dia bahwa meskipun dia ada kurang yang lain, bukan berarti dia nggak bisa, bukan berarti dia terbatas. Sebenarnya pada prinsip semua anak itu mau autis mau dia enggak, anak itu ada plus minus, bener kan? Nggak ada, maksud itu kita tuh dilahirkan tuh perfect semuanya bisa tuh nggak ada, gitu. Nah, even dia misalnya kalau kita lihat anak kita akademisnya bagus semuanya, pasti dari semua yang bagus itu dia ada yang dia cintai, ada yang tidak, pasti itu. Kalau misalnya dia akademisnya bagus, ya paling karena memang dia pintar ya gitu ya. Dia tipe yang sekali dia langsung bisa tangkap gitu loh. Tapi ada anak meskipun dia bisa, belum tentu dia menyukainya. Nah, kita sebagai orang kita harus mencermati apa yang disukai sama anaknya, apa yang dicintainya, apa yang bikin dia challenging, apa yang bikin dia nggak putus asa untuk mengejarnya. Karena ada yang kalau dia kejar dia berhenti, dia udah nggak mau lagi. Tapi ada yang contoh nih anakku yang kedua. Anakku yang kedua itu juga jago banget di musik. Bahkan dia ketika main piano, dia kalau ngelihat musik, alat musik, dia lihat sekali dua kali dia langsung bisa mainin gitu loh Wahyudi. Jadi sampai ada guru ini bilang anakku yang kedua ini dia kategori cukup jenius di musik, tapi dia tidak mencintainya. Loh, tidak bisa. mencintainya. Jadi saya tuh punya dua anak tuh unik gitu loh, bagus gitu loh. Tapi jujur aja sebagai orang tua kita agak bingung loh. Kamu bagus loh, gambar dia bagus. Pokoknya yang sifatnya A itu bagus semua anakku. Tapi ternyata mereka nggak mencintai. Ujungnya apa? Yang bikin jadi yang bikin kamu nggak pernah bosan apa? Kita tanya harus. Kamu nggak bosan apa? Ternyata yang bikin mereka berdua tuh nggak bosan itu matematika. Ya udah,
kalau memang dia mencintai bidang itu, dan dia harus tunjukin komitmen dong sama kita. Bener kan? Jadi misalnya, kalau misalnya kamu benar, kamu mencintai ini, berarti komitmennya apa? Ya, nilai aku nggak boleh jelek, mah. Ya udah. Nah, kita lihat aja dia punya, maksud tuh, dia punya kayak apa ya, daya juang lebih nggak untuk mempertahankan apa yang dia sukai gitu loh. Nah, kalau aku lebih cenderung bantu mereka untuk ngarahin mereka. Misalnya, kamu bagus nih di sini, mau coba nggak? Aku nggak. Untungnya aku sebagai orang tua, aku nggak pelit untuk keluarin biaya les gitu loh, Mbak Yuni. Itu penting-penting itu. Kamu les sebulan, 2 bulan kita tanya, gimana? Suka nggak? Nggak, Mah. Kalau orang tua biasanya, kalau ngeles terus berhenti marah, biasanya begitu. Nggak usah ngomongin ini, termasuk mamaku juga, ya. Mamaku tuh dulu kalau kategori kalau dikasih les apa, terus apa namanya? Masih jelas suaranya? Ya. Tadi mengecil tiba-tiba, sekarang udah oke. Ya, ada telepon masuk tadi, sorry. Jadi ada kategori kayak mamiku, kalau aku ngeles, aku pengen, terus tiba-tiba bosen lah, berhenti gitu, marah mamaku dulu. Ya. Untungnya aku bukan yang kayak gitu. Tapi kita realize dulu, banyak orang tua yang seperti itu, benar nggak? Jadi kalau dilesin, anaknya harus tahan, nggak boleh enggak gitu loh. Nah, aku justru menganggap kayak les, kayak apa gitu tuh, atau sebuah komunitas, misalnya dia ikutin komunitas apa gitu yang mengasah bakatnya gitu, itu kayak sebuah trial error gitu loh, Ayudi. Jadi aku tanya sama mereka, kamu gitu loh, kamu bertahan enggak, Mah? Nggak suka, tapi hasilnya bagus misalnya, tapi kamu nggak suka? Enggak. Oh ya udah, kalau kamu nggak suka, kamu mau berhenti? Iya mau. Kenapa? Ya ngapain gitu loh. Tapi meskipun hasilnya bagus loh. Kayak misalnya, saya kasih dia gambar. Suka nggak? Suka enggak. Dia jawab enggak. Padahal guru bilang, hasil gambarnya bagus, Bu. Ayo pertahanin. Gimana dong? Ya kan? Jadi kadang-kadang yang bagus di mata kita belum tentu itu challenging buat anak kita, atau sesuatu yang bikin dia kayak apa ya, terinspirasi atau membuat dia tuh pengen gerak lebih. Nah, anak zaman sekarang ya lebih ke arah dia melakukan sesuatu yang bikin dia tuh kayak kedorong gitu loh, dia baru mau. Tapi misalnya dia melakukan sesuatu terus dia nggak ada ininya, dia kayak nggak mau gitu loh. Nah, jadi kita mau paksa nggak bisa. Nah, yang sedihnya itu adalah banyak orang tua yang lebih ke arah memaksa sesuatu hal yang wajar di kepala orang tua. Jadi kadang-kadang ya itu, misalnya salah satunya contoh dilesin kok dia berhenti, kok marah gitu ya. Padahal menurut aku kayaknya media-media itu justru membantu kita untuk menemukan maksud itu bakat anak kita tuh ada di mana. Nah, kalau kita punya nilai lebih, uang lebih, kita boleh lakukan itu. Kalau kita nggak punya uang lebih, ya kita kasih sesuatu yang, kan YouTube tutorial kan sekarang banyak ya, bener nggak? Ya, bener. Kita tes aja, kasih tutorial YouTube itu ke anak kita, suruh dia kerjain, gitu. Lihat dia interest nggak untuk kerjainnya. Kalau dia interest kerjainnya, nah kita kasih lagi, tambah lagi, kita tambah lagi, dia pasti akan terus selesain. Tapi kadang-kadang mau sih, Mak, bosan aku, pasti ngomongnya kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, kita stop. Kita jangan paksain dia gitu loh. Nah, itu aja sih sebenarnya kuncinya ya, kalau misalnya cara aku ngedidik anak-anakku, gimana cara ngebentuk bakatnya gitu loh. Wah, thank you, Ci. Waktu tadi Ci bilang soal expose, saya jadi teringat masa kecil gitu. Saya juga seperti itu ya. Maksudnya waktu itu pada saat misalnya mau les ini, terus kemudian ada orang temen gambar, terus pengen ngeles gambar, tapi ngeles cuma 3 kali atau 4 kali udah males, nggak mau pergi lagi gitu. Akhirnya dibilang sama
orang tua apa panas-panas tai ayam gitu ya. Sorry. Ya itu akhirnya jadinya lu nggak tahu mau apa gitu ya. Dan ya, berarti salah satunya adalah bahasa cara untuk membangun impian anak adalah membiarkan mereka mengeksplorasi sebanyak mungkin terlebih dahulu ya, Ci. Jadi artinya membantu mereka mengeksplorasi, misalnya ya dia kebetulan dia sukanya apa, ya udah kita biarkan dia lakukan. Kalau memang ada duit lebih ya kasih les. Kalau misalnya nggak ada ya kita cari cara lain untuk dapat dia mengeksplorasi ketertarikannya di mana. Lalu sebagai orang tua mengamati gitu, mengamati dia tertariknya di mana. Yang tadi saya dengar dari Ci adalah ngamati lalu kemudian lihat mana yang dia sangat punya drive untuk mau melakukan gitu. Artinya itu yang kita kita perhatikan gitu ya, Ci, dan kemudian mengajak dia untuk berkomitmen melakukannya. Nah, ini ada dua hal, Ci, yang tadi saya pengen lebih clear gitu ya. Waktu Ci mengatakan bahwa tadi benar juga, maksudnya ngajak anak berkomitmen. Ini pasti keinginan banyak orang tua, Ci. Bagaimana mengajak anak ini supaya mereka mau berkomitmen atas, let's say, apa yang mereka katakan gitu. Nah, boleh share pengalaman Ci ini nggak? Bagaimana Ci ini melakukan hal tersebut gitu? Sebenarnya aku nggak ada trik khusus untuk melakukan itu. Cuman punya anak yang spesial kayak anakku aja. Memang anakku yang Melvan ini memang dia termasuk kategori yang dia sangat berkomitmen dengan apa yang dia ucapin. Dia termasuk yang kategori seperti itu. Beda banget dengan adiknya. Tapi kalau menurut aku, anak itu kan dia tergantung dari bertumbuhnya gimana. Terus cara kita, orang tua, komunikasinya gimana, gitu loh. Saya dari kecil, dari mereka masih kecil nih, meskipun anak ini punya anak dua karakter yang sangat berbeda. Yang satu pendiam banget, yang satu agak cukup bawel, gitu loh. Nah, cuman yang satu komitmen, ketika di ngomongin sekali dua kali jalan. Yang satu ini di ngomongin sampai orang tua gitu ya. Itu juga dia argue terus dia balik lagi malah. Tapi pertanyaannya adalah ketika anak itu balik lagi karakternya, tapi kalau kita sebagai orang tua kita bosen, terus anak ini ke depannya mau jadi apa? Itu kan pertanyaannya. Kalau misalnya kita sendiri yang kalah dengan kondisi itu, nah, kita ke bawah terbentuknya dia kayak apa ya ngomongnya, nature-nya dia. Nah, itu kan cukup sebenarnya kita mau sih anak terbentuk secara nature, tapi bukan berarti nature yang dalam tanda kutip ya, maksud itu yang seenak-enak dewe-nya dia, bukan kayak gitu. Kita harus ngajari dia yang namanya ada dalam hidup itu ada yang namanya responsibility, tanggung jawab. Kayak kalau kita ngajarin ini satu hal ini aja, tanggung jawab sama berkesadaran ya. Jadi otomatis kan kalau ketika dia tanggung jawab kan dia pasti sadar melakukannya, benar nggak? Yang namanya tanggung jawab itu, apalagi anak laki, saya anaknya dua-duanya laki ya, itu kan kayak apa ya, kayak tonggak penting banget untuk kehidupan seorang laki-laki loh, gitu kan menurut aku ya. Jadi aku selalu ngajarin mereka untuk tanggung jawab gitu loh. Meskipun kadang-kadang aku juga sibuk untuk selalu remind mereka, tapi ketika aku ingat, misalnya yang paling gampang aja deh ya, beresin kamar. Anak lagi mau nggak sih beresin kamar? Jarang aja. Tapi beresin kok ya gitu. Setelah bangun, meskipun aku mampu melakukannya, aku bisa keranjang mereka lipetin selimutnya, kan kamar kan connecting ya, sebelahan gitu ya. Tapi aku nggak melakukan itu. Jadi ketika aku ngelihat kamarnya, aku cuma berdiri depan pintu, aku buka yang lebar pintu, aku langsung tunjuk selimutnya, kasurnya, tolong diberesin. Dan aku tidak pernah bosan untuk mengingatkan mereka gitu loh. Meskipun even kadang-kadang mengingatinnya sampai marah gitu loh. Kalian ngapain sih tiap hari mami harus ngomongin gitu. Tapi memang kayak gimana ya? Polanya itu memang harus dibentuk gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya komitmen itu dibangun dari komitmen orang tuanya dulu awalnya. Apa yang orang tua omongin itu, orang tua komit nggak dengan omongannya, gitu. Misalnya kita janji apa, komit nggak kita janjinya apa sama dia. Dia kan mencontoh, anak ini kan mencontoh kita, gitu kan. Nah, terus sudah gitu, ketika, nah ini yang paling penting ya,
Karena ini ada sedikit beda pandangan antara cara saya sendiri sama koko saya ya. Koko kan tahu ya, Mas Sugi ya, Romo Sugi ya. Itu sendiri punya metode tuh dalam komunikasi dengan anak, dengan cara coaching itu tuh sangat berbeda dengan aku. Kita sebagai orang tua, kita harus memberi dia komitmen, tapi ketika dia berhasil melakukannya, kita nggak pernah boleh pelit pujian. Yeah. Nah, itu. Karena setiap anak dia punya karakter yang berbeda. Tapi mau dia beda, mau dia enggak, setiap manusia itu seneng loh kalau dipuji. Bener nggak? Mau dia kata apapun, tidak ada manusia yang tidak senang dipuji. Jadi kecil, besar, perilaku dia yang menuju hal yang positif gitu ya, hal yang sesuatu yang kita inginkan, kita harus puji dia, kita harus peluk dia, kita harus kasih dia reward gitu. Entah reward itu dia makan atau entah dia itu apa, tapi nanti ada yang komplain, jadi nanti dia ngerjain apa, ujung-ujungnya cuma karena pengen dapat upah doang. Oh, kalau misalnya kalau kita ngomong, kalau kamu bisa begini, mama kasih kamu duit sekian, nah itu salah. Tapi kalau dengan dia melakukan sesuatu, kita kasih reward dengan kita puji dia, kita peluk dia, kita ciumin dia, terus kita kasih komitmen yang baru juga dengan dia. Kalau kamu nanti bisa ngerjain ini lagi, lebih baik lagi, nanti mami giniin kamu deh, gitu loh. Jadi, apa ya, komitmen itu kan akan terjadi ketika dua arah ya. Nggak bisa satu doang yang berjuang, itu nggak bisa. Jadi, kita harus dua arah. Jadi kalau dia melakukan gerakan lebih aja sedikit, nah kita harus caplok untuk reward dia. Oh, kasih penghargaan dia. Kalau dia nggak benar, kita harus tegur dia. Ya, kita tidak bisa ngasih sesuatu nih. Misalnya kita ngomongin sesuatu, terus kita kasih tahu dia, terus kita diemin dia aja. Dia mau, yang penting gue udah kasih tahu, bodo amat dia mau nggak bisa begitu, karena ini anak sendiri. Ya. Kamu boleh lakukan itu sama orang lain, tapi kamu nggak bisa lakukan itu sama anak kita sendiri. Jadi komitmen tuh harus ada dua arah. Sama kayak pernikahan, komitmen kan harus dua arah. Sama anak juga sama. Jadi anak itu harus punya feel. Anak ini harus dia tahu. Oh, dia tahu mamanya komit perjuangin dia. Nah itu yang penting. Misalnya kayak memang tuh saya udah dari dulu memang kasih dia gimana kalau kamu kan orangnya kan sangat atur dengan peraturan, dengan gimana kamu nanti kalau udah gede kamu sekolahnya di luar negeri aja misalnya ya. Nah kalau misalnya ketika dia ketika dia masuk kelas 1 naik kelas 2 SMA, terus saya diam aja nggak ngapa-ngapain nih Wahyudi, saya duduk aja tiap hari nonton drakor ngurusin bisnis misalnya ya, nggak ngapa-ngapain dia bisa kecewa loh. Tapi aku sebagai maminya enggak. Jadi ketika dia mulai masuk kelas 2 SMA, aku mulai mencari tahu tentang gimana caranya anak itu bisa sekolah ke luar negeri. Terus aku refleksi diri aku sendiri juga nih, Yud. Oh oke, ke luar negeri ternyata mahal banget ya. Oke, ada cara nggak yang lebih murah? Nah di situ aku mulai cari tahu. Oh ternyata harus begini. Nah aku mulai didik dia. Mel, ternyata kamu harus begini loh Mel, ternyata kamu harus ikutin tes ini, ternyata kamu harus ikut les ini, ternyata kamu harus selesain ini. Nah, jadi kan anaknya ngerti, oh maminya pernah ngomong sama aku kalau bisa sekolah di luar negeri aja ya, nanti kalau bisa tamat, kamu bisa jadi luar juga. Nah, kalau aku cuma ngomong doang, terus aku habis waktu jalan lewat begitu aja tanpa sadar, ini anak dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Oh, katanya mami mau sekolahnya ke luar negeri, kok aku kayaknya nggak dibantu apa-apa ya, misalnya kayak begitu. Tapi kan enggak, ternyata anakku dia berasa bahwa maminya tuh berjuang, bener-bener. Aku bener-bener, aduh itu sampai 1,5 tahun loh Wahyudi, aku stres itu. Maksud itu tuh untuk ngikut seminar sampai gimana cara dapat beasiswa segala macam sampai akhirnya coba ya masukin data ke sini, berkas ke sini. Aku selalu suruh dia, kamu coba masukin berkas ini, kamu coba cek universitas ini, kamu coba browsing sampai aku ngarahin dia seperti itu. Jadi anak ini merasa
oh iya ya, mami beneran dia komit loh, bener-bener dia mau untuk support aku supaya aku bisa keluar negeri gitu loh. Jadi menurut aku ketika kita kasih dia komitmen, dia bisa melihat merasa, iya, mami dukung aku loh gitu loh. Otomatis dia akan melakukan terbaik juga buat orang tuanya. Oke, kalau begitu misalnya nih kemarin sempat di semesteran kan dia balik lagi sekolah pandemi ini, nilai kan agak menurun. Dia juga sempat agak menurun Pak Yudi kemarin. Dia bilang begini, mami, ini aku akan perbaiki ya, mami jangan takut. Nah, nanti kalau kamu nilainya, kamu nggak bisa dapat beasiswa loh. Ya nggak apa-apa mami, nanti aku akan perbaiki. Ternyata beneran dia perbaiki, lolos sekarang SNMPTN gitu. Masuk ITB akhirnya, gitu loh. Itu ya. Kalau nggak salah kan selain ITB ada, sorry Ci, kemarin kalau nggak salah di Hong Kong ya atau apa juga keterima ya Ci? Iya, beasiswa juga. Ada 2 universitas di China juga diterima sih dengan beasiswa. Tapi karena melihat diskonnya nggak full ya, terus sudah gitu aku hitung-hitung biayanya juga masih, kalau dia diskonnya masih 50% misal selama 4 tahun, aku mungkin masih jabanin. Tapi ternyata dia 50% setahun. Bisa 4 tahun, itu harus kayak ada, anaknya harus ada komitmen gitu, nilainya harus berapa. Dan aku bukan kategori orang tua yang khusus anak Melvin, kamu nilainya harus sekian. Aku nggak mau kayak gitu. Anaknya, jadi akhirnya aku balik lagi ke anaknya gitu loh, Mel kamu udah ini, kamu gimana? Udah mah, akhirnya anaknya sendiri nih, udah mah aku coba ITB aja. Dia sendiri yang mutusin kok. Nah yang jalur yang ini itu bener-bener jalur prestasi. Jadi sekolahnya kan dia kan, anakku kan sekolah di Semak 1, itu kan sekolah yang bener-bener yang apa ya, anak-anak itu tuh kayak sekolahnya itu tuh kayak meres-meres keringet semua itu kalau di Semak 1 ya. Nah itu dari 80 yang ngedaftar ternyata 22 doang yang keterima, satunya Melvan gitu loh, yang lolos SNMPTN gitu loh. Nah jadi sudah lolos ini juga, dia punya tekad. Kenapa? Kalau dia lolos udah nggak bisa kemana-mana, Wahyu, kayak kita udah taken kontrak gitu loh. Jadi kita udah bikin surat kalau misalnya dia lolos SNMPTN, ijazahnya akan ditahan sama sekolahnya, jadi nggak bisa ngedaftar di universitas lain lagi gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya dia diterima di universitas lain, aku harus lepasin juga, nggak bisa, soalnya udah kayak apa ya, anaknya memang memilih jalur yang ini. Harusnya kan aku kemarin saranin dia ikut jalur yang kedua, yang UTBK, yang BNPTN ya, tapi ternyata dia nggak mau, dia mau ikut jalur yang pertama. Ya udahlah, namanya mungkin ya, maksud itu kita boleh berusaha, tapi ya balik-balik lagi universe yang tentuin anak kita yang terbaik mau gimana gitu loh. Jadi akhirnya dia masuk ke sini. Nah, yang pasti anak ini memang dari awal karena saya tunjukin komitmen saya, Wahyudi, terus misalnya waktu contoh nih ya, contoh salah satu komitmen saya masih ingat banget waktu dia lulus SD, saya masih kebingungan waktu itu mau masukin SMP mana. Jujur aja kebingungan. Terus dengar dari Cici kan, Cici punya anak masuk ke Semak 4. Dia bilang kalau penabur itu tuh, kamu kalau lulusan penabur tuh bakal gampang. Mau di universitas mana aja tuh gampang. Gitu. Kenapa? Penabur tuh udah high grade-nya sekolah gitu loh. Oh oke. Terus udah gitu saya bilang, anakku, ya udah kamu, kan anakku kan dari sekolah nasional plus, waktu itu kan memang bahasa Indonesia masih berantakan ya. Aku bilang, Mem, kamu masuk nasional aja ya, waktu itu. Diterima udah, masuk sekolah nasional SMPK 7 kalau nggak salah. Diterima udah. Terus dia bilang, dia dengar dari, dia kupingnya juga cukup tajam tuh anakku ini juga ya. Dia dengar dari ada orang bilang, jangan masukin yang nasional dulu, nanti dia keteteran bahasa Inggris dia. Jadi masukinnya internasional. Ketika dicek biaya nasional, aduh gila berat banget gitu ya. Biayanya tuh udah gitu kita bayar harus 6 bulan muka gitu ya. Udah gitu per bulannya monthly-nya bayar ini tahun 2000 berapa itu. Itu biaya sekolahnya udah 4-5 juta gitu monthly-nya. Aku bilang, Nen, ini berat banget loh buat mama, aku bilang gitu bayarnya. Terus dia diam kan. Udah deh gini aja, aku bilang gitu. Kamu tes dulu. Kan itu kan sekolah itu kan masuk kan pakai tes. Karena dia kan awalnya kan sekolahnya itu dari penabur. Kamu tes dulu, Men. Kalau kamu dites, kamu diterima, mama akan cariin duitnya.
Tapi kalau kamu nggak diterima, kamu nggak boleh nangis, nggak boleh kecewa. Sekolah aja yang di sini, oke? Oke, dia bilang gitu. Ketika dia dites, dia masuk. Sampai keringet darah, nyekolahin dia. Bener-bener itu, aduh, bener-bener itu kalau ingat momen itu aku jadi stres sendiri loh, beneran sumpah. Sampai rasanya berkeringat banget untuk membayarin sekolah dia di situ loh, beneran itu. Aku momen. Nah, tapi dari sini anaknya ngeliat, ternyata maminya komit gitu loh. Jadi dia buktiin dia bisa lolos tes. Udah, ya udah, kamu masuk deh. Karena aku punya satu pemikiran begini, sifatnya aku ya. Ketika aku berdoa, aku selalu bilang gini, kalau memang anak itu harus sekolah di situ, dia harus diterima di situ, luluskanlah tesnya, dan aku akan berjuang. Tapi kalau memang itu bukan tempat yang baik buat dia, jangan diloloskan. Jadi aku balik lagi serahin ke universe juga, bahwa gimana nih anak ini bisa bertumbuh nih. Ternyata bener-bener loh, Ani Toko ya, dia di sekolah di situ dia nggak perlu dibully. Karena mungkin sekolahnya itu adalah sekolah yang memang benar-benar sekolah anak-anak akademis yang terlalu sibuk belajar, jadi nggak sempet ngebully. Jadi dia benar-benar lagi ya, semua udah dengan pelajaran. Jadi dia benar-benar dapetin prestasi dia di situ, gitu loh. Dia mulai terlihat cemerlangnya itu memang si Melvin itu memang di situ. Nah, waktu SMA juga komitmen aku bilang. Waktu itu aku juga masukin ke sekolah nasional yang lain yang SMAK 4 kalau salah, yang lebih mudah. Terus dia juga dengar di kuping dia juga dengar gitu. SMAK 1 itu bagus. Dia bilang, Melvin, kamu SMAK 4 aja ya, SMAK 1 nanti mama pikir takut juga kamu sekolah di SMAK 1, kasihan kamunya nanti harus di situ sekolahnya nggak mudah loh. Mama bilang teman-teman mama yang lain pada cerita anaknya yang sekolah di situ kayak masa muda, masa remaja mereka kayak digadaikan sama buku sekolah, katanya begitu kan. Terus dia diam kan. Terus saya nanya, kamu mau coba? Terus dia diam kan. Kenapa? Kamu pengen coba? Dia ngangguk. Nah loh, dia mau coba. Emang pengen sekolah di sana? Dia ngangguk lagi. Oke deh, kamu coba ya. Kamu coba, kamu tes. Kalau kamu lulus ya udah sekolah di sana. Beneran lulus. Wah, ini hebat ya ini itu. Jadi cara kita bangun komitmen itu, kita yang harus tunjukin, kita sebagai orang tua, kita komit dulu sama dia, gitu loh. Kita nggak bisa ngarepin cuma satu arah, cuma dari dia doang. Dengan kondisi nilainya yang bagus-bagus, nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kita benar-benar memang kita mau ngajarin dia bukan dari sisi, kalau mau akademis bagus, kalau anaknya licik bisa nyontek loh, bener kan? Tapi buat apa? Forward kayak begitu, ya kan? Gak ada value-nya itu. Jadi kalau aku sih lebih adalah aku lempar komitmen aku lemparin janji aku, ketika dia caplok, dia bisa komit. Aku harus buktiin aku juga komit gitu loh. Kalau kita biasa nggak komit sama anak kita, dia nggak bisa komit juga sama kita, Wahyudi. Sebenarnya itu prinsip dasar sih sebenarnya. Iya, benar sih. Maksudnya karena kalau misalnya dia, berarti kalau dia nggak komit ya itu juga nggak hanya ke orang tua, nanti dalam kehidupan dia sehari-hari, pas dia nggak ada orang yang nggak komitmen ya kita tahu ya, orang-orang nggak komitmen itu kan kedepannya ya pasti nggak dapat dipercaya, cari kerjaan juga susah, mau bisnis apapun juga susah karena nggak dapat dipegang kan orangnya gitu, karena nggak dapat komitmen gitu. Nah, bagus sekali Ci, thank you untuk merimain kami semua bahwa komitmen itu ada tentang dua pihak, nggak hanya satu. Kadang orang tua kayak gitu kan, menuntut anaknya komitmen, terus kemudian orang tuanya bersantai-santai ria gitu. Terus nanti, oh ya nantilah ya, atau oh iya mama lupa atau papa lupa gitu ya, atau nanti tunggu liburan berikutnya atau apa gitu. Akhirnya ya anaknya belajar untuk lewat begitu aja. Jadi kitanya itu yang tidak bisa menjaga waktu itu. Kita sebagai orang tua, kita sudah harus tahu juga, Wahyudi. Jadi memang anak ini di porsi ini, di bagian ini, dia prosesnya itu tuh waktunya kapan. Nah itu kita harus jaga gitu loh. Nah jadi aku itu sering banget sharing ke anak-anak remaja sekarang ya.
Bahkan aku punya keponakan aku sendiri. Aku suka bilang sebentar ya, kasih tahu. Jadi aku suka bilang begini sama anak-anak remaja sekarang. Jangan pernah nyalahin orang tua kamu yang nggak bisa sekolahin kamu yang bagus. Ya, jangan pernah nyalahin. Tapi adalah gimana kamu sendiri yang harus sadar diri, berkesadaran untuk kamu tahu posisinya ada di mana. Misalnya contoh, aku punya sahabat, ya. Sahabat aku nih, dia punya anak 4. Otomatis sebagai orang tua kita udah tahu, wih gila anak 4 gitu ya, biayanya kayak gimana gitu loh ya. Nah, jadi ada satu anak dia yang paling kecil, itu saya lihat dia berbakat di bidang apa gitu ya. Dan saya udah langsung ngomong sama dia begini, kamu harus sadar, waktu kamu nanti, umur kamu SMA, papa mama kamu umurnya udah berapa? Itu adalah usia yang sudah tidak produktif untuk cari uang yang banyak. Otomatis apa? Berarti anak itu kita sudah harus jadi ceritanya anak temanku ini dia berbakat banget di bidang gambar, dia punya impian pengen jadi anime hebat gitu, dia pengen banget ketika dia dengar Koko Melvannya, Koko Melvan ternyata ada apply beasiswa ke Jepang loh, gini, dia pengen banget ya, tapi akademis dia jelek, nilai akademis dia jelek, terus aku ngomong kayak gini sama dia, kamu sadari dulu yuk, sama ini kita hitung-hitungan kan, panggilnya ini kan, ini kita hitung-hitungan. Kamu umurnya berapa sekarang? Sekian. Oke, kita tambah. Kamu tamat umur kamu sekian. Kamu sekarang hitung, mama kamu umurnya berapa? Papa kamu umurnya berapa? Ditambah sama dia. Oke, umur sekian mama papa kamu masih kuat nggak cari duit? Dia mikir kan? Kayaknya enggak tuh. Oke, kalau enggak. Berarti, apalagi kamu anak bontot, kamu cuma ngandalin satu. Koko kamu yang pertama, koko kamu yang kedua, bisa cari uang bantu kamu sekolah. Tapi itu pasti nggak banyak, karena mereka anak laki, mereka pasti punya pacar, pasti mau punya kehidupan. Terus kamu ngandalin cici kamu, itu juga nggak mungkin, cici kamu perempuan. Nah sekarang berarti kamu harus pikir, ketika kamu tamat, kamu mau jadi apa? Aku pengen jadi anime. Oke, jadi anime itu sekolahnya di mana yang bagus? Oh kalau di Jakarta bisa di sini, tapi kalau di luar negeri bisa begini. Dan itu kalau ke luar negeri, berarti kamu harus mengandalkan beasiswa 100%. Benar nggak? Iya, oke. Kamu tahu nggak gimana cara dapetin beasiswa? Nggak tahu. Akademis kamu harus bagus. Dan percaya kamu bukan bodoh. Kamu cuma nggak hobi. Nah sekarang coba perhatiin, kalau untuk di art, akademi apa yang harus bagus nilainya, sehingga ketika kamu nanti lulus SMA, mulai dari progres kelas 1 SMA aja, kamu udah tahu mana yang mau kamu kuatin nilainya, sehingga nanti ketika kamu kelas 2 SMA, kamu mau mencoba cari universitas, kamu sudah ada bayangan. Terus ketika kamu masuk kelas 3 SMA, kamu sudah bakal masukin apply nih ke beberapa universitas, kamu pasti diterima karena nilai akademis kamu bagus yang memang sesuai dengan yang kamu mau. Dia langsung mikir kan, Wahyudi, ya juga ya, iya. Kemarin baru 3 hari yang lalu mamanya WhatsApp ke aku. Ya, itu anak nginep berapa hari di rumah kamu apain sih? Maksudnya, maksudnya sekarang kok dia akademis dia bagus ya? Dia ngerjain PR secara tanggung jawab. Jadi sebenarnya kebanyakan paradigma dari orang tua itu adalah anak tuh harus diomelin, anak tuh harus diginiin, harus diajarin segala macam. Sebenarnya bukan diajarin kayak gimana, anak itu harus diajak tukar pikiran, diajak mikir. Oke, kamu mikir, kamu umur sekian. Contoh yang paling sederhana nih. Anakku yang kedua nih hobi banget matematika juga. Dan dia itu orangnya tuh sangat suka kotak-katik, beda sama kakaknya, lebih statis. Kalau yang kedua ini dia lebih suka explore gitu loh. Nah, ini lagi masa liburan, dan dia suka matematika, ya. Aku bilang, matematika itu future pekerjaannya tuh ini loh. Aku bilang. Tapi yang namanya matematika itu unlimited. Pasti nanti ke depan ada bidang baru lagi. Misalnya kayak Melvan ini kan dia rencana mau masuk actuarial science ya. Salah satu bidang yang agak sulit dicari bidang itu di dunia. Kenapa? Kalau anaknya benar-benar kuat matematikanya, gak bakal bisa lolos di bidang itu.
Pak Yudi. Nah jadi yang anakku itu, iya actuary. Jadi actuary itu kayak dia menganalisa saham segala macam, terus sudah gitu dia banyak di perusahaan-perusahaan insurance besar di dunia sih. Nah anak yang kedua ini aku bilang dari umur SD tuh mereka suka main yang permainan games yang kayak apa cash flow gitu ya, beli rumah, beli saham segala macam. Aku ngajarin dia untuk ini nih lagi liburan nih kan, lagi liburan. Oke, nih sini. Ini ada YouTube ya setiap pagi. Ini ngomongin tentang saham, tentang itu matematika semua. Kamu dengar nih videonya, habis itu kamu jelasin ke Mami ya. Dia dengar. Di sini bisa presentasi ke aku, dia jelasin. Oh ternyata kripto tuh begini Mam. Ternyata saham tuh begini. Ternyata pemahaman dia nyampe loh, Wahyudi. Oh berarti dalam hati ini dia nyampe ya sebenarnya. Oh berarti benar dia memang harus di bidang. Jadi kitanya ini orang tua tuh kayak apa, kayak lempar umpan kerak gitu loh, lempar umpan kerak gitu. Terus nanti tinggal dia waktu kita pancing balik, dia kan respon ke kita. Kalau dia nggak hobi, dia nggak bakal bisa laporan ke kita, dia nggak bakal bisa cerita. Dia paling ceritanya dikit, tapi ketika dia memang dia ngerti, dia bisa ceritanya lebih panjang. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku ke anak-anak remaja sekarang ya apalagi, aku suka bilang sama mereka, biasanya orang kebanyakan di luar sana, orang umum ya, Wahyudi ya, untuk seorang anak bisa sukses, biasanya tuh, satu, dia akademi dia bagus dulu. Setelah dia akademi bagus, dia dapat lagi orang tua yang cukup beruntung, yang bisa support dia ke sekolah yang bagus, dia masuk universitas bagus yang mahal gitu ya. Terus dia lulus, dia punya dua opsi. Diterima karena dia lulus dari universitas yang bagus, yang mahal, karena dia disupport sama akademis dia bagus, dia bisa dapat pekerjaan yang bagus di perusahaan bergengsi, atau dia bisa punya komunitas untuk dia punya buka usaha sendiri. Karena orang tuanya cukup nih, berkecukupan, terus udah gitu, dia juga sekolah di tempat yang bagus. Karena sebenarnya sekolah di tempat yang bagus, lingkungan yang bagus, dia akan ketemu dengan orang-orang yang mirip-mirip kayak dia kan. Otomatis secara pertukaran informasi segala macam, pergaulan itu menentukan juga anak kita ada di level mana, betul ya? Nah, itu pertama, itu idealnya seperti itu. Tapi aku lebih ke arah adalah kita sebagai orang tua, kita harus ngajarin anak kita dia punya kesadaran ada di mana nih. Oke, kamu harus sadar orang tua kamu mampunya ada di sini. Kalau orang tua kamu mampunya ada di sini, berarti kamu harus kejar yang di sini dengan kondisi kamu, apa yang harus kamu, maksudnya value apa, modalnya apa yang harus kamu tunjukkan. Bukan berarti yang kalau anakku si Melvan pilih tipe yang kedua. Dia udah tahu, udah kita kasih tahu, Melvan, kalau kamu mau sekolah di luar negeri, kamu harus dengan beasiswa. Karena kalau bayarnya 100%, mama nggak punya duit. Jadi, aku tuh udah tahu, dia udah ngerti. Oh iya, mamaku, berarti aku harus pertahanin apa yang aku bisa pertahanin, yang memang aku suka gitu loh. Jadi dia perjuangin. Jadi kita harus ngomong sama anak, kita harus ngomong real juga. Tapi aku juga nggak setuju kalau kayak cara mamiku dulu. Udahlah, kamu nggak pintar sekolah, kamu nggak suka sekolah, kamu nggak suka ini, kamu nggak usah sekolah, kamu kerja aja. Aku juga nggak suka cara seperti itu. Ibarat orang tua yang matahin kayak gitu loh, anak udah dimatiin impian gitu loh, iya kan? Itu bukan, menurut aku nggak anak kita nggak bisa kompetisi di zaman sekarang kalau dengan cara seperti itu. Jadi aku selalu kasih dia kesadaran bahwa orang tua kamu ada di mana? Oke, dia ada di sini nih. Berarti kamu harus naikin value kamu di sini. Sehingga ketika kamu menuju sekolah kamu udah mau tamat, kamu bisa akan kamu bisa terangkat sendiri gitu loh. Nah, kita sebagai orang tua, kita jangan biarkan waktu lewat tanpa kita komitmen, tanpa kita amati. Misalnya tiba-tiba nih, aku punya temen juga, anaknya tuh jago banget bahasa Inggris, harusnya bisa diterima di UI Sastra Inggris. Tapi karena orang tuanya, terus anaknya juga nggak diajarin untuk memperhatikan,
kondisi. Yang namanya ikut negeri itu, universitas negeri itu kan ada jadwalnya, dia harus daftarnya kapan, bikin login akunnya, terus dia harus ikut jalur prestasi apa enggak, kalau ini gagal harus ikut UTBK, habis itu harus ikut jalur, dia ada schedule-nya. Tapi kalau dia tidak mendaftar di bagian ini, dia udah lupain semuanya, dia udah nggak bisa masuk PTN, kecuali kita tunda 1 tahun, kita lama tahun depan lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita harus ajarin dia untuk tahu dulu kondisinya. Tidak boleh menyalahkan keadaan orang tua nggak punya duit. Tapi kalau orang tua, even orang tua nggak punya uang untuk support kamu, kamu masih bisa sekolah kalau kamu mau uang. Itu anakku milih tipe yang kedua. Ada tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah anak yang tidak pintar akademisnya. Tapi kalau anak yang nggak pintar akademis, bukan berarti dia nggak bisa punya value, bukan berarti dia nggak bisa menjulang tinggi. Yeah. Jadi kalau anak tipe yang ketiga ini adalah model kayak aku bukan tipe yang pintar akademis, karena aku nggak suka sekolah dari zaman dulu. Tapi aku adalah anak yang memang benar-benar menyukai art. Nah, anak yang menyukai art ini kalau zaman sekarang udah bisa jadi dewa mereka. Jangan di-compare dengan kita 10, 15, 20 tahun yang lalu. Itu kita nggak bisa apa-apa. Kita perhatiin ini anak ya, saya pernah lihat ada satu YouTuber ya, masih kecil, Wahyudi masih SMP. Dan benar-benar dia waktu bikin tutorial makeup itu benar-benar dia pakai kamera yang handphone yang benar-benar handphone murah yang rekamannya jelek banget seadanya. Terus namanya di anak kampung, belakangnya aja masih kelihatan bobrok banget segala macam ya. Yang namanya alat makeup kan, dia bukan orang kaya. Dia dapat dari mana? Tahu nggak? Yang bikin dia apa? Dia challenge-nya begini, dia tulis judul dia ya, ini yang bikin dia terkenal. Makeover dengan biaya cuma 25.000. Orang pengen tahu dong, itu anak kecil, si SMP dengan muka gembil masih, terus yang masih hitam, ya, bener-bener dia make up-an, dia beli di Indomaret yang merek-merek yang tertentu yang murah banget, yang cuma 5.000, 10.000 gitu ya. Terus habis spons make up itu yang mahal kan dia nggak bisa beli kan? Tahu nggak dia pakai apa? Pakai balon diisi air. Balon itu loh lembungan. Diisi air, dia jadiin buat spons make up. Video itu jadi viral. Dan sekarang anak itu YouTuber yang dengan follower jutaan orang, yang pasti dia udah dapat duit dari situ. Dan dia mau sekolah di mana pun bisa. Maksudnya aku adalah, kalau kita membatasi anak kita, kreativitas mereka, dia akan mati. Tapi di zaman sekarang, dengan handphone aja dia bisa melakukan apa aja. Kenapa kita harus matiin dia? Nah, kita harus justru bantu dia, value dia. Kamu sukanya apa? Bikin. Biar kamu ketika orang tahu, setiap universitas misalnya contoh yang anime, kamu sudah bikin anime yang bagus-bagus, kamu upload, kamu jadi selebgram di bidang anime. Ketika kamu melamar di universitas, memang anime kamu udah follower, kamu udah ratusan ribu orang, nggak mungkin itu universitas nggak mau terima kamu, bener nggak gitu loh. Jadi tidak ada kata menurut aku yang membuat anak itu harus mundur kalau kita ngerti cara nge-coach-nya, kita ngerti cara ngedidik mereka, ngerti cara kita bisa ngebuka pikiran dia. Oh, kamu lebih baik pakai akses yang ini, kamu lebih baik pakai way yang ini, kamu lebih baik pakai way. Jadi ada beberapa way yang memang harus kita bangkitkan kita gitu. Wow, luar biasa Ci. Ini apa? Parents as a coach gitu sebenarnya. Artinya parents as a coach bukan parent. Artinya cara untuk membangun impian anak. Nggak nyangka juga ya kita bicara seperti ini udah 1 jaman Ci. Artinya dan jadi pertama yang saya dapat simpulkan dari apa yang Ci Yeni sharingkan ke kita bahwa untuk membangun impian anak, pertama adalah metodenya itu metode kalau di saat ini metode pengembangan diri itu adalah metode coaching. Kalau saya tadi perhatikan dari yang Ci Yeni sharingkan adalah metode coaching, bukan yang telling, bukan yang artinya tidak dominan. Oh kamu harus begini gitu. Tapi mengajak dia untuk mikir gitu ya, mengajak dia untuk mikir dan juga observasi, mengamati
Terus sebenarnya tadi saya suka sekali yang Ci ini bilang soal lempar umpan gitu. Seperti mancing, lempar, terus kasih stimulus. Kalau di kita kan sebutnya ada stimulus. Kita kasih stimulus, lihat mana yang akhirnya dia istilahnya pikirannya itu nancap ke sana gitu dan tertarik ke sana yang membuat dia mau gerak di sana gitu. Nah, itu menurut saya itu satu hal yang kelihatan sebenarnya modalnya nggak perlu banyak, yang perlu ada effort dari orang tua. Nah, tadi juga Ci ini udah katakan, disinilah peranan orang tua juga bermain, bagaimana punya komitmen terhadap kesuksesan anaknya, mau anaknya untuk bertumbuh jadi lebih baik. Nah, bagaimana dia mau melakukan hal tersebut. Nah, pas saat dia lempar, dia amati, lalu kemudian dia challenge, dan kemudian tadi conversation antara Ci ini dengan sepupu atau keponakan ya Ci, itu bagus sekali gitu ya, ngajak dia mikir sehingga dia jadi satu awareness. Karena sekarang ini benar, kalau kita perhatikan tidak diajak komunikasi, yang cuma dikasih tahu mama nggak mampu nih, mama ini atau papa begini gitu, cuma dikasih tahu sulit. Sekarang malah dia nyalain orang tua karena mamanya yang nggak bisa kasih sih, papanya yang nggak bisa kasih sih. Nah itu jadi itu kan kebiasaan ya. Jadi kita karena kita kebiasaan untuk membereskan segala sesuatu tuh dengan duit. Jadi anaknya tuh nyalahin kalau memang dia nggak bisa. Ada satu hal yang poin penting nih ya, Wahyudi, yang benar-benar yang aku juga perhatiin. Salah satu faktor luck itu juga menentukan. Aku melihat anakku Melvin ini anaknya cukup beruntung loh. Dia selalu di tempat yang tepat. Orang yang tepat yang mendukung, kayak ngedorong dia gitu loh, bisa jadi gitu loh. Jadi, nah itu gimana caranya anak itu bisa jadi beruntung. Kalau kita di Buddhis, kita bisa ngomong tentang create good karma, benar ya? Tapi kalau menurut aku, kita pakai bahasa netralnya aja. You must create a good vibes gitu. Jadi kamu harus meng-create sesuatu good energy buat diri kamu sendiri gitu loh. Nah, salah satunya adalah membuat create good energy itu adalah anak bisa apa sih? Orang tua biasa mikirnya begini, anak bisa apa sih? Dia belum punya duit, belum punya apa-apa untuk dia bikin sosial segala macam. Oh, enggak begitu. Sebagai seorang anak, dari dia ucapan yang baik aja dia sama orang tua, itu bagian dari reward buat orang tua loh. Coba, anak zaman sekarang banyak yang kurang ngajar sama orang tua, ngebentak-bentak mama papanya. Banyak loh. Aku ngeliat sendiri, temenku tuh dibentak-bentak sama anaknya. Kayak pembantu mamanya, gitu loh. Kamu belum bisa melakukan apa-apa dalam hidup ini, belum bisa punya uang, belum bisa. Tapi setidaknya anak itu diajar untuk berbicara yang sopan sama orang yang lebih senior daripada dia. Itu kayak kalau kita pernah dengar Dalai Lama pernah ngomong, nggak bisa berbuat apa-apa, setidaknya memberikan penghiburan, ucapan yang baik yang menghibur seseorang. Benar ya, Wahyudi ya, benar ya. Nah, itu prinsip dasar itu kita harus, maksudnya kita harus kasih ke anak. Setidaknya berucaplah yang baik. Ya, terus setidaknya melakukan hal-hal sederhana yang memancing kebahagiaan orang tua. Salah satunya cuci piring kalau habis makan, beresin tempat tidur kalau selesai dia bangun. Jadi anak itu dia create good karma, create good vibes itu bukan berarti dia harus bikin ikut kegiatan sosial segala macam. Nggak kayak gitu juga. Tapi dia melakukan sesuatu hal-hal sederhana yang membuat orang tua itu tuh menjadi tenang, menjadi nyaman. Blessing orang tua itu tuh nomor satu loh, benar nggak buat anak? Jadi anak itu dia harus kita ajarin untuk dia sendiri memancing, untuk dia punya good luck-nya sendiri, dia punya hokinya sendiri, sehingga ketika dia punya hoki, dia ngerjain apa aja, jadi mudah kan? Gitu loh. Itu aja sih. Wah, thank you nih Ci. Ini ya buat teman-teman nanti yang nonton video ini sebuah menurut saya pembelajaran yang very basic, fundamental, namun ini sesuatu yang sangat penting, apalagi yang terakhir, mengajari anak atau membantu anak meng-create keberuntungan buat dirinya. Saya setuju, Ci. Salah satu juga penting itu adalah keberuntungan, karena itu satu hal yang ya seakan-akan out of control, tapi sebenarnya dalam kontrol juga gitu. Bagaimana kita membangun dari kecil, membangun yang akan membantu kita untuk mendapatkan keberuntungan tuh, at least yang tadi Ci bilang gitu. Pagi ke depan ya kan kita makhluk sosial.
cara dia bicara, cara dia berinteraksi dengan orang. Kadang dia begitu pintar, tapi orang lihat dia aja udah males gitu. Ngomong sama dia males gitu. Gimana dia mau apa? Karirnya mau bagus, dia mau dapat rezeki gitu ya. Karena kan ada orang yang kayak gitu kan gitu. Karena ucapinnya nggak gitu apa ya tadi nggak sopan lah, nggak yang punya hati mau membantu gitu. Nah itu juga salah satu kita menciptakan keberuntungan itu gitu. Oke, thank you Jenny untuk waktunya. Luar biasa sekali Ci untuk pembelajarannya, terutama buat saya juga ya beberapa hal yang saya take away, terutama dalam konteks as a coach gitu ya, artinya bagaimana Ci ini menerapkan proses coaching itu di dalam parenting, lalu kemudian juga tadi bagaimana menciptakan stimulus-stimulus itu juga menurut saya itu satu hal yang baru bagi saya, bagaimana kalau kita bicara kalau ini dalam anak dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu seperti itu juga, bagaimana kita memberi stimulus-stimulus yang merangsang kita untuk berpikir, dan yang terakhir jangan lupa ciptakan good vibe ya, energi yang baik bagi orang sekitar kita yang akan membawa hal yang baik buat diri kita juga. Oke, thank you Ci untuk waktunya ya, thank you untuk waktunya. Sama-sama Wak Yudi, semoga sharingnya bermanfaat buat semua parents yang dengerin kita ya. Iya, bermanfaat sekali Ci, bermanfaat sekali Ci. Thank you ya Ci, selamat sore, have a nice weekend Ci. Oke ya, see you. Coba. Oke, kita akan turn off dulu. Oke, thank you teman-teman yang sudah stay tune, dan kita akan wake up call akan hadir 2 minggu lagi, karena minggu depan dan minggu kedepannya lagi akan off karena saya ada ikut training di Bali, dan trainingnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kita baru akan ketemu lagi di tanggal 25 April. So kita akan 2 minggu off. So see you at 25 April. And always keep wake up.